Halo, ketemu lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau ngebahas soal tentang medan magnet, tetapi secara singkatnya saja. Jadi buat teman-teman yang masih kurang paham, mungkin bisa tanya personal. Oke, di soal nomor 1, ada kawat bujur sangkar dengan sisi 2 cm dialiri arus 2 ampere. Disuruh hitung induksi magnetik di pusat bujur sangkar. Oke, yang pertama kita harus cari tahu terlebih dahulu arah dari medan magnet di pusat bujur sangkar. Caranya kita harus cari per segmen. Di sini ada segmen AB, BC, CD, dan DA. Sebagai contoh, segmen AB kita untuk menentukan arah medan magnetnya itu masuk atau keluar bidang itu menggunakan kaidah tangan kanan. Jempol kalian, misalkan di segmen AB nih, jempol kalian arahkan ke arah arus. Nah, itu akan terlihat keempat tangan kalian itu masuk ke dalam bidang, sehingga simbolnya adalah cross atau silang. Nah, cari juga arah medan magnet di segmen-segmen lain. Nanti didapatkan cross semua. Artinya apa? Artinya berarti nanti kita bisa tinggal menjumlahkan atau mengkalikan dari masing-masing medan magnetnya. Kita langsung aja ke soal ya. Jadi kita punya rumus. Di sini ada rumus medan magnet pada kawat terbatas itu B mu 0I per 4 pi A cos alfa 1 plus alfa 2. Alfa di sini adalah sudutnya. Jadi punya sudut 45 ya. Nah, karena yang ditanyakan pada pusat persegi itu terdiri dari segmen AB, BC, CD, dan DA. Nah, pertama kita cari dulu B-nya nih. Salah satu kan sama kan mereka kan. Jadi kita cukup cari salah satu aja. Dimasukkan aja rumusnya sesuai dengan rumus yang di atas. Setelah itu didapatkan 1 kali 10 pangkat min 4. Nah, karena searah atau sama-sama cross, maka B totalnya itu tinggal kalikan 4. Nanti dapat 4 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Kemudian untuk soal nomor 2, di situ ada kawat berarus dan loop. Yang ditanyakan adalah kemanakah arah arus di loop, searah jarum jam atau berlawanan. Oke, kita gunakan kaidah tangan kanan lagi. Jadi kata kunci di katanya itu adalah medan magnet loop ke arah bawah. Perhatikan loopnya itu kan kita belum tahu arah arusnya kan. Nah, di sini dijawabnya itu adalah arah arus pada loop itu searah jarum jam. Nah, coba kalian ambil tangan kanan kalian, kemudian posisikan keempat jari kalian itu searah jarum jam. Sudah? Nah, ketika kalian memposisikan keempat jari kalian itu searah jarum jam, maka nanti didapatkan medan magnet itu ke arah bawah. Ya. Jadi kalau berlawanan, kalian akan dapat medan magnet ke arah atas. Seperti itu. Kemudian, berapakah besar arus di loop? Tinggal hitung aja B-nya. Nanti I-nya berarti kita sudah tahu 8 ampere. A-nya itu berarti jari-jari ya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya soal nomor 3. Oke. Ada 3 kawat sejajar yang ditanyakan adalah urutan besarnya. Perlu perhatikan bahwa jika arah arus itu sama, maka kedua kawat akan tarik-menarik. Nah, besar gaya tiap satuan panjang itu punya rumus F12 per L sama dengan mu 0 kali arus 1 arus kawat 2 per 2 pi A. Nah, jika panjang kawat nggak diketahui, maka kita bisa ganti panjang kawatnya itu 1 meter. Oke, sekarang caranya berarti kalian harus cari gaya di A-nya, gaya di B, dan gaya di C. Dengan cara apa? Interaksikan kawat dengan kawat lain. Maksudnya gimana? Interaksi antara kawat A dengan kawat B itu kan arah arusnya berbeda, berlawanan ya. Artinya gaya FAB itu nanti menjauhi B-nya. Nah, kemudian kalau kawat A dengan C karena arusnya itu searah, maka akan saling tarik-menarik. Maka FAC-nya
akan mendekati atau panahnya itu ke arah C. Nah, kalian harus mencoba dari masing-masing kawat gitu. Sehingga nanti diperoleh FA itu sama dengan FAB dikurangi FAC. Kenapa dikurangi? Karena mereka saling berlawanan. Begitu juga seterusnya. Setelah itu kalian cari FAB, FAC, dan seterusnya. Nanti akan didapatkan FA-nya itu 10 pangkat min 7 dikali I kuadrat per A, FB-nya itu 0, FC-nya adalah 10 pangkat min 7 I kuadrat per A juga. Maksudnya seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 4, ada muatan, kemudian ada kecepatan, ada medan magnet. Yang ditanyakan adalah gaya magnet. Oke, kalau ada muatannya kita bisa pakai rumus F sama dengan BQ-V. B-nya tinggal dimasukkan saja, Q-nya juga, V-nya juga. Nah, di sini ada vektor. Kalikan vektor. Nah, kalian perlu tahu beberapa rumus tentang vektor cross. Maksudnya apa? Jadi di vektor cross itu nanti coba kalian cari. Misalkan ini ya, 5 dikali 9 itu 45. Kemudian C dikali I. Nah, C dikali I itu rumusnya adalah min K. Maksudnya ketika digabungkan atau dikalikan itu menjadi min K. C kali C itu 0. K kali I itu jadi C. K kali C itu jadi min I. Nah, nanti akan didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk soal nomor 5, berapakah besar gaya yang dialami segmen AB? Kita pakai rumus BIL. B-nya itu sudah diketahui, I-nya juga sudah diketahui, L-nya juga sudah diketahui, langsung dihitung aja. Kalau misalkan ditanyakan kemana arahnya, itu aturan tangan kanan, arahnya keluar bidang. Maksudnya gimana? Yang ditanyakan, oke. Nah, yang ditanyakan kan pada segmen AB ya. Segmen AB itu I-nya ke arah kanan. Nah, jempol kalian masukkan ke kanan. Kemudian B-nya itu keluar bidang. Sehingga gayanya itu arahnya adalah keluar bidang. Nanti telapak tangan kalian itu akan mengarah keluar bidang. Maksudnya seperti itu. Kemudian berapakah gaya yang dialami segmen BC? Perbedaan AB dengan BC itu hanya terletak di L-nya atau panjang segmennya. Nah, di C-nya itu, di BC itu segmennya sebesar 6 cm. Nah, kalau yang AB sebesar 9 cm. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk nomor 6, kemana loop kawat akan bergerak? Oke, jadi gimana ya? Ada kawat arus. Nah, posisikan jempol kalian itu di kawat lurus arusnya. Nanti kalian akan dapat medan magnetnya itu masuk ke bidang, sehingga di semua segmen itu simbolnya adalah cross atau silang. Yang pertama itu dulu. Selanjutnya kalian harus tahu nih gaya magnet atau F ya, itu dari masing-masing segmen itu arahnya kemana. Nah, caranya gimana? Misalkan yang segmen AB, posisikan ibu jari kalian, itu kan arah arus ya. Posisikan arah arusnya itu sesuai dengan segmen AB, kemudian keempat jarinya itu cross masuk bidang. Nanti kalian ibu jari kalian di segmen AB nih I-nya. Kemudian keempat jari sisanya itu masuk ke dalam bidang. Nanti telapak tangan kalian itu akan menghadap ke FAB. Begitu pula dengan segmen BC, CD, dan DA. Nanti dicek aja. Kemudian lihat kawat dan loop pada segmen yang paling dekat. Kalau arah arusnya sama, maka saling tarik-menarik atau mendekati. Nah, soal pertanyaan pertama itu kemanakah loop kawat akan bergerak? Kawat lurusnya itu arah arusnya kan ke kanan. Nah, kemudian segmen loopnya yang paling dekat dengan kawat lurus
itu juga memiliki arus ke kanan. Nah, karena sama, artinya apa? Terjadi gaya tarik-menarik. Sehingga arahnya juga akan saling mendekati. Kurang lebih seperti itu cara cepatnya ya. Kemudian, kalau cara lambatnya, kalian harus cari dulu nih nilai dari FAB, FBC, kemudian nanti masing-masing dikurangi ataupun dijumlah. Kalau searah berarti dijumlah, kalau berlawanan berarti dikurangi, dan nanti hasilnya itu arahnya mengikuti hasil yang paling besar. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi di sini pakai cara cepatnya, kalian hanya perlu meninjau kawat berarus yang lurus sama segmen paling dekat dengan arusnya gitu. Kemudian, berapakah gaya total yang bekerja pada loop? Ini juga cara cepatnya. Jadi yang pertama, kalian cari dulu luas loopnya, panjang kali lebar ya. Setelah itu untuk resultannya, pakai rumus mu0 arus 1 arus 2 pi A. A-nya itu adalah jarak segmen terdekatnya. Kemudian dikalikan luas segmen atau luas persegi, berarti B-nya itu berarti jarak segmen terjauh dengan kawat penghantarnya. Nanti dimasukkan saja nilainya, nanti akan didapatkan F resultannya adalah 68,2 mu0 kali N. Kenapa mu0? Karena yang diminta adalah dinyatakan dalam permeabilitas atau titik-titik mu0N, jadi tidak dihitung. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa membantu buat kalian yang merasa, kok Kak ini jawabannya kayaknya salah deh. Nah, kalian juga bisa berdiskusi ya, jadi kita terbuka. Jadi bisa disampaikan saja. Terima kasih.